filaria yang hidup di saluran dan di kelenjar limf atau jadi di sistem limfatik, serta mengakibatkan gejala akut dan kronis. Dan dia ada faktornya, jadi ditularkan oleh nyamuk. Jadi ini penyakit yang disebabkan oleh faktor, bukan disebabkan oleh faktor, ditularkan oleh faktor. Di Indonesia pertama kali ditemukannya di Jakarta tahun 1889 oleh orang Belanda namanya Haga dan Van Eyck. Ini ketemunya karena ada pasien filariasis scrotum. Jadi biasanya kalau filariasis scrotum penyebabnya apa tuh? Euthyeralgia bancroftyi. Jadi ini 3 spesies dari cacing filaria. Cacing filaria itu dia masuk nematoda jaringan, familinya Filarioidea, genusnya Filaria. Terus untuk spesiesnya kalian sudah tahu yang menyebabkan filariasis itu ada Euthyeralgia bancroftyi, Brugia malayi, dan Brugia timori. Dia ditularkan oleh faktornya nyamuk. Jadi nyamuknya ada 5 genus nyamuk dengan 23 spesies. Walaupun nanti mungkin yang sangat berperan tuh di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap spesies berbeda-beda. Jadi ada Mansonia, Anopheles, Aedes, Culex, dan Armigeres. Kalau di perkotaan biasanya yang Culex piquefasciatus. Terus nanti kalau misalnya di daerah pedesaan, terus untuk Euthyeralgia lain-lain bisa Anopheles bacillostris atau yang lainnya. Jadi tapi yang menyebabkan ini 5 genus dan 23 spesies. Ini morfologinya. Kemarin di bawah mikroskop sudah terlihat, tapi memang si cacing filaria ini dia yang kayak kemarin kalian lihat itu kan dia tuh berkaitan satu sama lain. Jadi kita nggak bisa spesifikin ini jantan ini betina karena dia kalau udah ini biasanya berkumpul tuh terkait satu sama lain. Jadi bentuknya filariform itu seperti album gitu. Dia ramping memanjang dengan ujung luncing, warnanya putih susu. Kemarin di bawah mikroskop udah lihat warnanya putih susu. Terus cacing betina dan jantan dan betina saling melingkar di dalam habitatnya. Jadi kayak kemarin gitu, susah untuk beda ini yang mana. Sudah dilepaskan. Ukurannya untuk jantan 25 sampai 40 kali 0,1 mm. Ekornya melengkung ke ventral dan ada spiculae. Jadi kalau cacing itu biasanya jantan betina, yang jantan itu lebih kecil dibanding yang betina. Terus dilihat dari ekornya. Kalau jantan biasanya ada ekor yang melingkar gitu. Kalau yang betina 80 sampai 100 kali 0,25 mm dan ekornya nguncing. Jadi yang ini adalah cacing jantannya karena ekornya melengkung dan ada spiculae di sini. Lalu yang ini betina, ekornya lancip gitu. Lalu dia juga ada mikrofilaria. Jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan yang ketemu itu biasanya seringnya mikrofilaria. Mikrofilarianya itu nanti dari 3 spesies ini, mereka kalian sudah belajar juga. Jadi dibedakan nanti. Jadi morfologinya dia ada sarungnya. Jadi ini ada sarungnya dia. Lalu ini bagian kepala. Nanti kepalanya ini antara Euthyeralgia bancroftyi, Brugia timori, dan Brugia malayi itu dibedakan untuk ukuran ruang kepalanya antara panjang dan lebarnya. Lalu ini bagian badannya sampai sini, nanti dia ada inti-intinya. Lalu nanti ini ekornya nanti dilihat juga nanti bedanya ada inti tambahan atau tidak. Jadi ini bagian-bagiannya dia, ini kepalanya, ini ekornya, lalu nanti ada juga cincin sarafnya. Ini gambarannya tapi nggak terlalu jelas kelihatan. Jadi terus nanti ada sel genitalnya, ada lubang ekspresinya, jadi ada lubang-lubang ini biasanya dia. Lalu
Lalu ini yang perbedaan mikrofilarianya, kalian kemarin sudah lihat, mungkin kalau digambarnya nggak tahu jelas. Jadi untuk Buceraria bancrofti, ruang kepalanya itu panjang dan lebarnya itu 1:1. Lalu sarungnya itu dia tidak berwarna. Intinya dia teratur inti badannya. Di ekornya tidak ada inti tambahan. Untuk Brugia malai, ruang kepalanya itu 1:2, jadi antara lebar dengan panjangnya 1:2. Sarungnya merah muda, intinya di badan tidak teratur. Inti tambahan di ekornya ada 2 biasanya. Lalu untuk Brugia timori, ruang kepalanya 1:3, jadi panjangnya 3 kali lebar. Lalu untuk sarungnya tidak berwarna, terus intinya di badan juga tidak teratur dia. Lalu di ekornya ada tambahan 2 inti biasanya. Ini yang gambaran kemarin. Jadi ini ruang kepalanya. Sarungnya nggak kelihatan yang ini sarungnya kelihatan. Sarungnya warnanya merah muda. Kalau ini sarungnya dia kan tidak berwarna. Lalu ini intinya di badannya ada inti tambahan. Intinya biasanya kalau cara dia teratur. Brugia malai dan Brugia timori tidak teratur. Lalu lekuk ini juga biasanya si Buceraria ini halus. Lalu nanti si Brugia itu agak kaku. Dan ini di ekornya. Jadi nanti dilihat nanti di ekornya ada inti tambahan atau tidak. Ini siklus hidup sudah hafal semua kan siklus hidupnya? Yang belum hafal siapa? Yang belum tahu deh jangan hafal. Yang belum tahu. Udah tahu ya? Jadi dari yang masuk ke tubuh manusia itu apa? Larva stadium 3. Jadi bentuk infektif dia adalah larva stadium 3 yang ada di proboscis nyamuk. Jadi pertama itu larva stadium 3 yang ada di proboscis nyamuk itu nyamuk nusuk kita. Nanti larva stadium 3-nya itu ada di sekitar lubang tusukan itu dulu. Ketika dia sudah menghisap darah, terus dia mencabut proboscisnya, baru itu si larva stadium 3-nya masuk ke sistem limfatik. Lalu nanti dia di sistem limfatik menjadi cacing dewasa. Dari larva sampai cacing dewasanya biasanya berapa waktunya? Beda-beda, biasanya berbulan-bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan untuk jadi cacing dewasa. Lalu mereka nanti cacing dewasa jantan betina populasi menghasilkan mikrofilaria. Lalu nanti si mikrofilarianya ada di peredaran darah putih, biasanya nokturnal. Ada juga yang diurnal. Tapi kalau yang 3 jenis ini biasanya nokturnal. Makanya kalau ke lapangan ngambil darah pasien filaria ini biasanya malam-malam. Jadi sekitar jam 10 malam atau ada juga yang jam 8. Tapi amannya jam 10 karena dia periodenya nokturnal. Lalu nanti si mikrofilaria ini kalau nyamuk menggigit orang yang sudah ada mikrofilarianya, dia akan menghisap mikrofilaria. Lalu nanti di tubuh nyamuk di bagian abdomen dan toraksnya itu dia akan melepaskan sarungnya tadi, sitnya, dan dia akan berubah menjadi larva stadium 1. Di nyamuk dia akan berkembang menjadi larva stadium 2, larva stadium 3, lalu nanti larva stadium 3-nya migrasi ke proboscis. Lalu nanti dia akan pindahkan lagi ke orang yang sehat. Tapi penularan si filariasis ini tidak semudah penularan malaria dan DHF. Jadi ada perlu beberapa jumlah larva stadium 3 yang masuk ke dalam tubuh si hostnya. Dan biasanya kalaupun nyamuk itu kebanyakan menghisap si mikrofilaria, nyamuknya sendiri akan mati. Dan di tubuh nyamuk waktu antara dia dari mikrofilaria menjadi larva stadium 3 itu butuh waktu sekitar 14 harian. Dan kadang-kadang nyamuk dengan nasibnya yang jelek, misalnya iklim atau apa, dia akan mati duluan sebelum 14 hari. Jadi belum sempat berkembang menjadi larva stadium 3, dia sudah mati nyamuknya. Jadi kalau yang seperti itu
jadi tidak semudah DHF dan malaria. Kalau DHF dan malaria lebih mudah karena nggak terlalu lama dia perkembangannya. Kalau DHF itu nggak perlu perkembangan, si dengue kayaknya nggak perlu perkembangan, hanya perbanyakan kan, dan tapi nggak lama. Kalau ini perlu waktunya sampai belasan hari, jadi kadang-kadang nyamuknya udah mati duluan. Jadi nggak semudah itu sih penularannya. Oleh WHO dia ditetapkan sebagai neglected tropical disease, jadi masuk ke penyakit tropis yang terabaikan, dan dia akhirnya menjadi masalah dunia. Tahun 2020, sebenarnya 2020 itu WHO sudah menetapkan eliminasi, tapi ternyata kejadiannya ada COVID dan sebagainya, akhirnya mundur. Akhirnya 2030 diharapkan sudah eliminasi filariasis, jadi sudah diharapkan kasusnya sudah nggak ada lagi. Tahun 2020 ada 1,3 miliar penduduk beresiko tertular penyakit filariasis. Jadi ada 120 juta orang terinfeksi, sekitar 40 juta orang cacat lumpuh. Jadi kalau sudah sampai yang kayak kemarin fotonya itu pasti dia akan cacat ya, lumpuh juga. Dia menginfeksi penduduk di 83 negara di seluruh dunia, terutama negara tropis dan beberapa subtropis. 60% ini kasusnya ada di Asia Tenggara. Angka kejadiannya laki-laki dibanding perempuan itu 10:1. Ini juga berhubungan dengan kegiatan di malam hari, karena kan memang kayak si Anomeles, terus si nyamuk Pulex itu dia menghidupnya pada malam hari, dan si mikrofilarianya juga kan terhisapnya pada malam hari. Jadi kalau kebiasaan mungkin aktivitas di luar rumahnya malam hari kayak cowok kan mungkin ronda, nongkrong malam hari, nah itu makanya kejadian di laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. 50% pasien terinfeksi biasanya umur 30-40 tahun. Jadi jarang pada anak-anak karena dia butuh waktu dari mikrofilariasis, dari larva stadium 3 menjadi dewasanya butuh waktu yang lama. Dan biasanya cacingnya itu umurnya bisa sampai 15 tahun, jadi 7-15 tahun. Kadang-kadang menimbulkan gejala yang sampai kejadian kaki gajah itu perlu waktu yang lama. Di anak-anak jarang. WHO melalui Neglected Tropical Disease 2021 akhirnya menetapkan eliminasi ini di tahun 2030. Jadi 2030 diharapkan sudah tidak ada lagi kasusnya. Di Indonesia sekarang ada 9.906 kasus di 34 provinsi. Tapi kayaknya untuk tahun ini sudah mulai berkurang. Kasus tertingginya di Papua 3.615 kasus. Lalu di NTT ada 1.534 kasus. Tapi di Jawa Barat juga banyak. Jawa Barat ada 640 kasus. Provinsi yang angka kejadiannya kurang dari 5 itu hanya di Bali, DIY, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Jadi di Indonesia yang memang sudah agak hijau ini Pulau Jawa, yang lainnya masih merah. Sumatera ada beberapa bagian yang hijau. Papua memang untuk penyakit-penyakit parasit itu kayaknya Papua idola tuh. Jadi malaria, filaria banyak, jadi Papua merah. Kalau ini berdasarkan spesies, jadi yang warna kuning itu Cerlia bancroftyi dan Brugia malayi, yang warna biru itu Brugia malayi, warna coklat hanya Cerlia bancroftyi, warna ungu Pimoli dan Cerlia bancroftyi. Jadi berdasarkan spesiesnya. Penularannya terjadi seperti biasa kalau penyakit tropis kan pasti ada 3 unsur ya, ada host, agent, dan lingkungan. Jadi hostnya siapa? Hostnya manusia. Agentnya siapa? Filarianya. Jadi ada sumber penularan yaitu manusia atau host reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darah.
Reservoir itu apa reservoir? Yang nyimpen, yang nampung, yang ada hospes yang menampung. Terus ada vektornya nyamuk yang dapat mengeluarkan filariasis yang tadi ada 5 genus dan 23 spesies. Lalu ada manusia yang rentan terhadap filariasis. Jadi patogenesisnya yang bisa menyebabkan gejala. Jadi filaria ini ada 3 fase. Ada fase inkubasi. Fase inkubasi ini yang dari si larva stadium 3-nya masuk sampai munculnya gejala. Biasanya nggak ada gejala inkubasi ini. Terus walaupun dia udah ada mikrofilaria, tapi tidak ada gejala. Apalagi di daerah-daerah endemis, biasanya nggak ada gejala. Lalu ada stadium akut. Stadium akut ini biasanya sudah mulai muncul ada limfangitis, limfadenitis. Terus kalau jadi pasien itu hanya demam, badannya nggak enak, terus bolak-balik mengeluh ada benjolan biasanya di inguinal, jadi ada limfadenitis gitu ya, ada limfangitis dan itu berulang kali biasanya. Lalu nanti cacing dewasanya ini ketika jadi dewasa dia akan menyebabkan gesekan-gesekan atau pembesaran di kelenjar di sistem limfatiknya itu, jadi di lumen sistem limfatiknya dan menyebabkan biasanya nanti ada penimbunan cairan di situ, terus ada statis dari aliran limfonya. Kalau udah ada statis berarti ada peningkatan tekanan hidrostatik. Lalu nanti terjadi kalau ada tekanan hidrostatik ada terjadi mekanisme udem yang akan ngapain ininya. Cairan limfatiknya akan keluar dari sistem limfatik lalu nanti terjadi udem. Jadi seperti itu. Lalu nanti biasanya atau juga cacing-cacing yang mati. Cacing yang mati bisa menyebabkan reaksi akut filariasis limfatik karena dia menyumbat biasanya yang mati kali ini. Lalu biasanya dengan adanya kofaktor dia nanti ada kiluria apa kiluria? Kiluria itu kalau dia pecahnya di mana? Biasanya pembuluh limfatiknya itu pecah yang di daerah renal kalau kiluria. Jadi nanti si cairan limfatiknya akan masuk ke aliran urin. Lalu nanti urinnya biasanya kalau kiluria itu warnanya putih karena ada lemaknya tuh urinnya. Kadang juga ada mikrofilaria jadi warnanya putih. Terus kadang juga ada darah juga biasanya. Lalu juga nanti ada terjadi hidrokel, ada hilokel, ada pembesaran skrotum. Lalu nanti kalau misalnya, jadi kalau sudah ada udem, berarti bakteri-bakteri yang ada di kulit itu rentan untuk menginfeksi. Jadi bolak-balik terinfeksi biasanya nanti kalau udah ada pembesaran. Infeksi yang berulang-ulang itu bisa menyebabkan kalau ujung-ujungnya akan menyebabkan filariasis. Untuk sel sistem imun selnya yang berperan itu biasanya limfosit T, apalagi neutrofil, eosinofil, dan makrofag. Terus nanti sitokin proinflamasinya IL berapa aja? IL1, IL5, TNF alpha, yang seperti itu. Dan ada juga teori yang mengatakan kalau dia mati biasanya ada bakteri Wolbachia di situ yang akan menghasilkan ini juga infeksi sekunder. Dan ini tanda dan gejalanya pada masa inkubasi, jadi mulai masuknya mikrofilaria sampai muncul gejala klinis. Biasanya pasiennya asimptomatik itu tidak ada gejala. Mikrofilarianya positif, jadi kalau kita ambil darahnya, darah kepingnya, biasanya kita menemukan mikrofilaria. Berlangsung 6 sampai 12 bulan. Lalu masuk ke gejala akut biasanya limfadenitis. Limfadenitis ini infeksi pada kelenjar limfnya. Limfangitis, infeksi pada apa limfangitis?
ada saluran limfatiknya, lalu atau adenolimfangidis, yang dua-duanya nih salurannya dan kelenjarnya. Biasanya ada demam, sakit kepala, rasa lemah, dan timbul abses. Lalu nanti kalau absesnya pecah menimbulkan jaringan parut di bagian inguinal atau aksila. Jadi ini sering pada Brugia malayi dan Brugia timori. Lalu untuk Wuchereria bancrofti itu seringnya peradangannya di organ-organ genital. Jadi ada ortitis atau infeksi dari skrotum, ada epididymitis atau infeksi pada epididymis, dan funikulitis, infeksi pada funikulus. Gejala kronik ini limfedema. Untuk infeksi Wuchereria bancrofti pembengkakannya biasanya di seluruh kaki, jadi tungkai atas, tungkai bawah, seluruh lengan atas, lengan bawah, dan organ genital. Kalau Brugia biasanya pembengkakannya itu hanya di lengan bawah dan tungkai bawah, jadi lututnya sama sikunya biasanya masih normal. Untuk limf skrotum ini dia pelebaran saluran limfe superfisial pada kulit skrotum dan kadang juga pada kulit penis. Kiluria tuh kiluria yang tadi, kebocoran atau pecahnya saluran limf pada pelvis renal oleh Wuchereria bancrofti sehingga cairan limfnya masuk ke dalam saluran ini. Urinnya warnanya seperti susu biasanya. Lalu kalau kronik juga ada hidrokel, yaitu pelebaran kantung skrotum karena tertumpuknya cairan limf di dalam tunika vaginalis testis. Lalu ini untuk penentuan stadium limfedema, mungkin kemarin ada yang hanya 4 stadium juga ada sih. Yang ini yang sampai 5 sampai 7 stadium. 4 stadium juga bisa dipakai. Jadi berdasarkan gejala bengkak di kaki, lipatan di kulit, ada nodul atau tidak, ada motion atau enggak. Motion ini gambarannya seperti lumut, lalu ada hambatan yang berat atau tidak, biasanya kelumpuhan gitu ya. Untuk stadium 1 biasanya bengkak di kakinya menghilang waktu tidur. Jadi kalau bangun tidur pagi itu bengkaknya nggak ada, tapi nanti mungkin semakin siang sudah dipakai kakinya mungkin bengkaknya ada. Lalu nanti untuk lipatan kulitnya nggak ada karena dia bengkaknya juga hilang timbul. Nodul tidak ada, oscillationnya tidak ada, hambatan yang berat tidak ada. Jadi dia aktivitas masih bisa dilakukan. Stadium 2 bengkak di kakinya menetap, lipatan di kulit tidak ada. Mungkin bengkaknya nggak terlalu parah, jadi belum membentuk lipatan di kulit. Lipatan di kulitnya sudah ini udah nggak ada. Nodulnya tidak ada, oscillationnya tidak ada, hambatan berat tidak ada. Untuk stadium 3 bengkaknya menetap, terus lipatan di kulitnya dangkal, nodulnya tidak ada, oscillationnya tidak ada hambatan berat. Stadium 4 dia bengkaknya menetap, jadi lipatan di kulitnya dangkal, nodulnya ada, biasanya stadium 4, oscillation tidak ada, hambatan beratnya tidak ada. Stadium 5 dia bengkaknya di kaki itu menetap meluas, lipatan di kulitnya dangkal, dalam kadang dangkal, nodulnya kadang-kadang ada, oscillationnya tidak ada, hambatan yang berat tidak ada. Stadium 6 sama, menetap meluas, ini bengkak di kakinya, lipatan di kulitnya dangkal dan dalam, nodulnya kadang-kadang ada, oscillationnya tidak ada, hambatan beratnya tidak ada. Jadi stadium 6 dan stadium 7 itu bedanya dia oscillationnya stadium 6 ada, stadium 7 tidak ada. Dan stadium 7 biasanya sudah ada hambatan, jadi sudah menyebabkan hambatan. Mungkin kalau awal bengkaknya hanya begini, jadi nggak tahu juga kalau ini ternyata filariasis. Mungkin kita mikirnya ini bengkaknya karena infeksi yang lain gitu ya. Jadi awalnya seperti ini bengkaknya. Belum sampai yang sampai kerusakan. Kalau sudah sampai kerusakan, nah ini udah tahu. Tapi biasanya cacingnya
nggak ada di situ, udah tidak kerusakan jaringan. Nah ini kalau ini kan memang sudah terlihat kerusakannya. Jadi tadi untuk menentukannya pitting udem non udem kan udah tahu juga ya. Kalau udem gimana? Kalau non udem pitting dan non pitting udah tahu kan? Kalau yang pitting ditekan balik nggak? Balik, tapi lama. Non pitting langsung balik. Ya, jadi nggak ada legokannya. Jadi kalau sudah seperti ini, biasanya ya sudah menimbulkan hambatan, mungkin jalannya susah kalau seperti ini. Diagnosisnya seperti yang kalian lihat kemarin, pemeriksaan mikroskopis, apus darah tebal dengan pewarna gensa atau hematoksilin eosin, ditemukan mikrofilarianya. Atau bisa juga di USG Doppler, nanti dilihat biasanya ditemukan dense worm. Jadi cacingnya gerak-gerak tuh kelihatan, dan kerusakan jaringan juga sudah kelihatan. Ada juga limfoscintigraphy dengan radionuklir, serologinya bisa dengan ELISA dan ICT. Biopsinya pada kelenjar limf yang besar untuk menemukan cacing dewasa. Lalu pemeriksaan darah rutin lihat peningkatan leukosit dan eosinofilnya. Atau PCR. Kalau PCR kita ambil dikit aja darah, biasanya DNA-nya dikit aja udah bisa menentukan. Nanti habis PCR biasa di sequencing. Lalu bisa juga kalau kita tes provokasi DIC. Jadi ini kalau periksanya kalau misalnya mau siang hari, jadi ternyata bisa juga diperiksa siang hari, tapi kita lakukan provokasi DIC dulu, dietil karbamasin sitrat. Jadi berikan dulu DIC 2 mg per kilogram berat badan, lalu nanti setelah 40-45 menit baru darahnya diambil, nanti baru dilihat di bawah mikroskop. Terus kalau mau menghitung mikrofilarianya biasanya dengan ambil, ini mau melihat kepadatan mikrofilarianya di dalam pasien. Jadi ambil 0,2 ml darah, lalu diajarkan dengan asetat 3% sampai 0,5 cc. Lalu dihitung menggunakan liver counting cell. Biasanya ada kayak kamar hitung, terus nanti dihitung. Jadi dikatakan densitasnya tinggi pasiennya kalau ditemukan 50 mikrofilaria per mili darah. Kalau 10-49 mikrofilaria per mili darah biasanya di sebelah rendah. Sangat rendah itu 1-10 mikrofilaria per mili darah. Lalu ada juga cara konsentrasi metabolot dengan mengajarkan 1 mili darah ke dalam 9 mili air, tambahkan 1 mili formalin 2%, kocok dan sentrifuge, dapatnya periksa di bawah mikroskop. Untuk tata laksananya, yang umumnya pasiennya sudut terbaring, lalu menggunakan stocking elastik untuk udem. Jadi untuk mengurangi bengkak itu biasanya ada stocking elastis. Lalu diberikan antibiotik jika memang ada infeksi, karena dia rentan infeksi kulit. Lalu untuk farmakoterapinya DEC, diabilgarmasid 6 mg per kilogram berat badan per hari selama 12 hari untuk pasiennya. Lalu diberikan ivermectin 200 mikrogram per kilogram berat badan. Lalu albendazole 400 mg 2 kali sehari selama 21 hari, dan berikan doxycycline ini untuk bakteri simbiotiknya dia Wolbachia, karena ketika dia mati biasanya nanti Wolbachia biasanya muncul, jadi dikasih doxycycline. Lalu kalau yang pasien yang sudah rusak kayak tadi itu dilakukan pembedahan untuk rekonstruksi elephantiasisnya dan hidrokelnya. Jadi dibedah. Terapi pencegahannya pengobatan nasal, diberikan DEC, ivermectin dan albendazole, diberikan 6 bulan atau 1 tahun sekali selama paling sedikit 5 tahun. Terus pasiennya diedukasi cegah gigitan nyamuk. Jadi
tidur pakai atau mau keluar pakai Regulan. Regulan itu obat krim anti nyamuk itu yang autan ya. Atau kalau tidur pakai kelambu, kurangi aktivitas malam hari. Makanya kalau di daerah Papua itu ada tuh pembagian kelambu. Kelambunya biasa udah dicurutkan desinfektan. Jadi dia tuh biasanya untuk nyamuk-nyamuk Anopheles kulit itu untuk mencegah ini penyakit-penyakit malaria, filariasis. Jadi di sana diberikan kelambu yang memang sudah ada desinfektannya. Lalu pengendalian vektor ini kalau dia kayak Anopheles ini hidupnya seringnya di perlindungannya ada yang di rawa-rawa, berarti pembersihan rawa. Terus mungkin biasanya nyamuk ini juga dengan kadar garam yang tinggi itu juga biasanya dia mati. Jadi rawa-rawanya dikasih garam yang salinitasnya tinggi. Lalu kalau Aedes biasanya kan daerah-daerah ini tempat-tempat yang air bersih. Dan itu biasanya kalau Aedes itu Jumantik itu sudah berjalan tuh dulu memantau Jumantik itu setiap 1 kali seminggu hari Jumat dia udah memantau untuk Aedes. Jadi pengendalian vektornya. Untuk komplikasinya, jadi ada filariasis yang tersembunyi. Ini biasanya bisa terjadi tropical pulmonary eosinophilia. Gejalanya biasanya seperti asma. Jadi pasiennya batuk, sesak gitu. Itu gejalanya dia seperti asma. Bisa juga filariasisnya di artritis. Jadi filarial artritis. Lalu bisa juga glomerulonefritis kompleks imun terkait filaria. Jadi ada glomerulonefritis. Dan kalau memang sudah yang sangat parah yang seperti tadi kaki gajah itu menimbulkan kecacatan dan disabilitas. Ya sudah selesai. Itu aja. Habis ini kalian ada kuliah lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Udah? Udah? Habis ini ada kegiatan apa? Besok ada ujian apa? Senin ada remes apa? Banyak yang mana? Kenapa RC banyak yang mana? Karena itu ada nilainya tuh semuanya. Karena ujiannya biasanya memang hancur-hancur